Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sena Syarumi dengan NIM 2323120005 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam ijma beserta contohnya. Yang pertama ada ijma sahih atau ijma tersurat. Ijma yang terjadi secara jelas dan eksplisit di mana para mujtahid menyatakan secara terang-terangan persetujuan mereka terhadap suatu masalah hukum. Contoh ijma sahih yang pertama ada hukum wajibnya sholat 5 waktu. Seluruh ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, larangan membunuh tanpa hak adalah haram dan termasuk dalam dosa besar. Yang kedua ada ijma sukuti atau ijma tersirat. Ijma yang terjadi secara diam-diam di mana para mujtahid tidak menyatakan secara terang-terangan persetujuan mereka, tetapi juga tidak ada yang menentangnya. Contohnya, yang pertama ada pengakuan terhadap praktik sahabat. Misalnya, praktik pengumpulan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak dibantah oleh sahabat lain. Yang kedua, tindakan khalifah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menetapkan beberapa kebijakan dan tidak ada sahabat yang menentang kebijakan tersebut. Kebijakan inilah yang dianggap sebagai ijma sukuti. Yang ketiga ada ijma kuli atau ijma universal. Ijma yang terjadi di seluruh wilayah Islam dan diterima oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Contohnya, yang pertama ada ijma mengenai kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua, kesepakatan mengenai haramnya riba dalam transaksi ekonomi. Yang keempat ada ijma juiz atau ijma lokal. Ijma yang terjadi di wilayah atau negara tertentu dan hanya berlaku di wilayah tersebut. Contohnya, yang pertama ada hukum zakat fitrah. Sebagian ulama sepakat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, sementara sebagiannya membolehkan dalam bentuk uang. Yang kedua ada hukum tawasul. Beberapa ulama sepakat bahwa tawasul kepada orang-orang yang soleh dilakukan, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Yang kelima ada ijma mutasil atau ijma bersambung. Ijma yang terjadi secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, yang pertama ada hukum sholat Jumat. Kesepakatan ulama bahwa sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Ini adalah ijma yang diambil dan praktek ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hukum puasa bulan Ramadan. Semua ulama sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam ada ijma munfasil, ijma terputus. Ijma yang terjadi hanya pada satu masa tertentu, tidak berlanjut ke generasi berikutnya. Contohnya, yang pertama hukum menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Ulama klasik seperti Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa menyentuh Al-Quran tanpa wudu adalah haram. Sementara ulama lain seperti Imam Abu Hanafiyah membolehkan untuk menyentuh Al-Quran tanpa harus berwudu. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.